selamat siang Pak Dino dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok robotika program studi elektronika dan juga instrumentasi Universitas Gadjah Mada izin untuk mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul tentang perancangan dan juga implementasi robot land follower berbasis ROS2 pada sistem operasi Ubuntu. Nah, sebelum masuk ke presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aulia Iza Dilvi dengan NIU 533821. Terdapat juga rekan saya Laila Maulidia Agnia Putri dengan NIU 541613. Ada juga Jasmine Radia Safina dengan NIU 538160. Ada juga Nadia Regina Putri dengan NIU 545586. Ada juga Wahyu Yuliarto dengan NIU 543080 dan juga ada Katarina Ardisa Kanani dengan NIU 542763. Nah, adapun latar belakang dari perancangan sistem ini yaitu berawal dari perkembangan teknologi robotika yang semakin maju untuk saat ini. Nah, saat ini sistem navigasi dari robot itu sendiri dituntut untuk lebih akurat, fleksibel, dan juga mudah diintegrasikan dengan berbagai platform. Seperti robot land follower sendiri, yaitu merupakan salah satu jenis robot yang sering digunakan untuk mempelajari cara kerja navigasi yang berbasis sensor sendiri. Namun, metode lama itu sendiri hanya menggunakan rangkaian elektronik sederhana yang sudah tidak cukup lagi mumpuni untuk kebutuhan penelitian robotika modern saat ini. Nah, karena alasan itu, kami berusaha untuk merancang robot land follower yang bukan hanya mengikuti garis seperti biasanya saja, tetapi juga terhubung oleh ROS2 atau Robot Operating System yang ROS2 sendiri ini menyediakan sistem komunikasi yang terstandarisasi dan juga mampu mengelola sensor dengan baik. Nah, dengan ROS2 sendiri ini, robot dapat membaca sensor secara modular, memproses data melalui node komputasi, dan juga mengirim perintah ke motor secara real time. Nah, integrasi ini sendiri membuat sistem itu lebih mudah dikembangkan, lebih juga stabil dan juga lebih cocok untuk penelitian lanjutan seperti sistem kontrol PID, navigasi berbasis kamera, dan juga pengembangan robot-robot fisik lainnya. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kemudian masuk ke bagian pertama yaitu perancangan sistem hardware. Berdasarkan diagram blok yang kami susun, arsitektur robot ini dibagi menjadi 3 segmen, yaitu input, proses, dan output. Yang pertama yaitu input system. Kami menggunakan IR sensor atau infrared. Sensor ini berfungsi membaca warna permukaan lintasan. Prinsip kerjanya sederhana namun efektif, yaitu warna hitam menyerap cahaya menghasilkan logika low, sedangkan putih memantulkan cahaya menghasilkan logika high. Data dari 3 hingga 5 buah sensor ini kemudian dikirim ke unit pemroses. Kemudian ada unit pemroses, yaitu otak dari robot ini. Kami memilih Arduino Uno. Arduino Uno ini bertugas menerima sinyal sensor, menghitung error posisi, misalnya seberapa jauh robot melenceng dari garis, dan mengonversinya menjadi instruksi gerakan. Nah, yang terakhir ada manajemen daya dan driver. Sinyal dari Arduino tidak bisa langsung menggerakkan motor karena arusnya kecil. Oleh karena itu, kami menggunakan motor driverless shield. Komponen ini menerima sinyal PWM dari Arduino untuk mengatur kecepatan serta arah putaran motor, sekaligus menyuplai arus besar yang bersumber dari switch battery box. Kemudian bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Melanjutkan penjelasan hardware, output dari motor drive shield diteruskan ke dua motor DC kanan dan kiri sebagai aktuator gerak. Agar robot dapat mengikuti garis dengan mulus, kami menerapkan logika pengendalian spesifik berdasarkan kondisi sensor. Sebagaimana terlihat pada tabel titik 1, algoritma kendalinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika kondisi maju lurus, terjadi ketika hanya sensor tengah yang aktif. Sistem memerintahkan motor kiri dan kanan berputar dengan kecepatan yang sama. Kedua, ketika kondisi belok kiri. Jika sensor kiri mendeteksi garis, sistem akan memperlambat motor kiri dan mempercepat motor kanan. Perbedaan kecepatan roda ini menciptakan gaya torsi yang membelokkan robot ke kiri. Kondisi belok kanan, sebaliknya jika sensor kanan aktif, motor kanan diperlambat dan motor kiri dipercepat. Ketika kondisi stop, jika tidak ada sensor yang aktif, robot keluar jalur. Robot diprogram untuk berhenti atau melakukan manuver pencarian garis kembali. Daya untuk seluruh manuver ini didukung oleh baterai pack yang bisa berupa baterai dengan tegangan 7,4 volt atau paket baterai AA yang menyuplai tegangan ke driver dan Arduino.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang kita beralih ke sisi software yang merupakan inti dari implementasi ROS pada proyek ini. Sistem kami dibangun menggunakan arsitektur nodes yang saling berkomunikasi melalui topik. Seperti yang divisualisasikan pada RTQ Graph, terdapat 3 node krusial pada sistem kami. Yang pertama itu ada node sensor atau kamera. Di lingkungan simulasi, robot menggunakan kamera virtual. Node ini mengambil stream visual menggunakan plugin lib gazebo underscore ROS underscore kamera dan mempublish data gambar tersebut ke topik kamera 1 image underscore raw. Lalu yang kedua ada node control. Ini adalah pusat dari logika. Node ini mensubscribe topik dari gambar tadi, lalu memprosesnya dan menghasilkan perintah kecepatan linear serta angular, atau disebut pesan twist. Perintah ini akan dikirim ke topik garis miring cmd underscore file. Lalu yang ketiga ada node aktuator. Node ini menerima perintah dari cmd underscore file, lalu mengonversinya menjadi kecepatan spesifik untuk roda kiri dan roda kanan pada simulasi gazebo, sekaligus menghasilkan data ordomerik atau odom untuk pelacakan posisi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian pada flowchart program, proses dimulai dengan inisiasi node pada ROS 2 dan juga CV bridge, di mana jembatan antara sensor antara ROS dan juga OpenCV. Kemudian alur pemrosesan citranya adalah yang pertama akuisisi dan juga konversi, di mana robot menerima gambar mentah dan langsung mengonversinya ke format grayscale abu-abu. Kemudian dilanjutkan dengan proses thresholding, di mana gambar abu-abu diubah menjadi biner hitam putih terbalik. Hasilnya gambar lintasan akan berwarna putih dan latar belakangnya hitam untuk memudahkan deteksi. Kemudian pada proses cropping dan juga center of mass, kami memotong crop sekitar 300 pixel bagian bawah gambar karena area ini paling relevan untuk navigasi jarak dekat. Dari potongan ini, kami menghitung titik pusat massa center of mass garis, di mana logika keputusannya bergantung pada koordinat X dari titik pusat tersebut. Jika X kurang dari 350, maka titik berat ada di kiri dan robot diperintahkan belok ke kiri. Kemudian jika X antara 350 sampai dengan 450, maka titik berat di tengah. Robot maju lurus. Kemudian jika X lebih dari 450, maka titik berat ada di kanan, maka robot belok ke kanan. Kemudian jika titik pusat tidak valid atau misalnya garis hilang, robot akan menggunakan data posisi terakhir untuk menjaga kestabilannya. Mungkin bisa dilanjutkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan share screen simulasi dari line follower. Oke, di sini yang pertama saya akan menunjukkan komen yang digunakan. Yang pertama di terminal pertama di sini ada komen launch simple robot description gazebo launch PY. Ini digunakan untuk melatih gazebo beserta plugin sensor dan juga robotnya. Lalu di terminal 2 ini digunakan untuk membuka kamera. Lalu di terminal 3 di sini digunakan untuk menjalankan komen ROS to run simple robot description join commander yang berguna sebagai kendali robot agar robot bisa berjalan mengikuti lainnya. Lalu di terminal digunakan untuk RQT graph. Selanjutnya saya akan melihatkan simulasi. Nah, kurang lebih simulasi line follower seperti ini. Di sini ada kamera yang menunjukkan bagaimana robot melihat lainnya. Lalu di sini bagaimana robot itu mendeteksi lainnya. Dan ini adalah gambar simulasi robot line follower yang sedang mengikuti tracknya. Lalu saya akan menjelaskan RQT graph-nya. Di sini yang pertama ada node gazebo.
itu objek simulasi yang membuka gazebo beserta plugin sensor dan robotnya. Lalu di sini ada joystick publisher yang digunakan untuk mempublikasikan informasi posisi robot, dan ini biasanya muncul kalau robot itu memiliki join. Lalu di sini ada robot state publisher yang digunakan untuk menerjemahkan join state. Ini menghasilkan TF atau transform untuk kamera dan body robot. Lalu di sini ada kamera controller yang digunakan untuk mengontrol kamera simulasi, dan kamera control ini menghasilkan topik kamera atau image raw. Topik ini adalah data gambar mentah dari kamera robot ini sendiri. Lalu dari topik ini menghasilkan dua node. Yang pertama itu adalah show image, yaitu node yang hanya menampilkan gambar kamera atau hanya sebagai visualisasi. Lalu di sini ada join commander node, yaitu node utama kendali robot yang menerima gambar kamera, lalu melakukan pemrosesan untuk plan follower dan menghasilkan perintah gerak robot ke topik CMD file. Lalu di sini CMD file dihubungkan ke node skid steer drive yang digunakan untuk menggerakkan motor sehingga robot bisa bergerak. Kurang lebih seperti ini arti graf dari simulasi, dan ini adalah simulasi dari kelompok kami. Sekian presentasi project line follower dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.